Hello, ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan sekarang bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah subscribe lama nih, thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick up file tentang hal berkesan ya di mata orang lain tentang kamu kayak gitu ya, pokoknya intinya kayak gitu. Oke, seperti biasa Regina siapkan 3 file. Yang pertama itu ada Blue Howlite, file kedua ada Carnelian, file ketiga ada Clear Record. Sorry kalau misalnya ada noise ya gitu, memang di record ini lagi banyak orang gitu tuh, dan kayaknya aku susah banget nyari waktu untuk bisa record gitu, jadi ya udah ya gitu tuh ya, semoga aja nggak terlalu noise banget ya gitu. Oke. Seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, setelah itu langsung jump up nanti ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 1 yaitu Blue Howlite, kita lihat nih hal berkesan tentangmu di mata orang lain ya. Oke, di sini ada Night Water, di sini ada Strength, terus di sini juga ada Four of Air, di sini ada Justice. Sorry ada noise-nya ya. Oke, jadi di sini yang berkesan banget di mata orang lain ya tentang kamu itu, pertama, kamu itu orangnya baperan. Baperan dalam artinya gini, kalian tuh empatinya tinggi, kalian sangat-sangat emosional. Terus kalian juga orangnya romantis nih gitu tuh ya, gitu. Baik menurut teman kamu atau pokoknya intinya menurut orang lain lah ya gitu, romantis gitu. Terus sangat-sangat antusias banget sama sesuatu. Kalau misalnya kamu suka banget sama sesuatu itu gitu. Terus kamu juga suka kayak merefleksi, kontemplatif gitu. Kalau misalnya kamu kayak ngelakuin kesalahan sedikit aja, kamu tuh langsung kayak nanya dulu ke temen gitu kayak dia marah nggak ya, atau aku tadi kayak gini loh, gimana ya gitu. Jadi kayak yang aduh gimana gitu, gimana, jadi kayak terlalu mikir, kayak terlalu merefleksi diri sendiri gitu, sampai akhirnya unik aja, berkesan banget buat orang lain gitu kan, gitu. Terus banyak banget juga nih orang yang jatuh cinta sama kamu kayak gitu ya, jadi kamu tuh gampang banget dicintai orang gitu. Terus banyak juga mungkin ya yang udah pengen banget ya, udah pengen banget jadiin kamu tuh pasangan hidupnya kayak gitu, karena kamu tuh mudah dicintai itu tadi ya kesannya gitu. Jadi kalau orang lain ngelihat kamu tuh bawanya magnet aja gitu, bawanya ketarik ke kamu kayak gitu ya. Terus apa ya, jadi mereka tuh pengen aja ngundang kamu ke acara-acara mereka kayak gitu ya, kayak gitu sih. Terus kamu juga dilihatnya sebagai, wah ini ada angka 11 dan 8 kuat banget secara spiritual. Dan pokoknya intinya kekuatan inner kamu itu lebih kuat dibandingkan kekuatan outer kamu. Jadi mereka tuh kayak yang gini mikir ya, kamu tuh tipikal orang yang karakternya tuh lebih kuat gitu dibandingkan fisiknya gitu. Dan apa ya, kayak yang kamu juga dilihatnya sebagai orang yang gampang banget ngerilis judgment. Maksudnya kayak orang tuh ngejudge orang, terus kamu tuh langsung kayak jangan gitu tahu, tapi dia tuh begini begini begini. Jadi kayak yang kamu tuh mudah banget memaafkan kayak gitu ya. Terus kayak lebih apa ya, lebih memahami orang lah intinya kayak gitu, kayak gitu sih. Terus kamu juga dilihatnya orang yang banyak banget gawe, mungkin ya, banyak banget gawe, terus sampai gawe maksudnya kerja ya, banyak banyak banget kerja gitu loh. Kayak walaupun seandainya orang lain nggak terlalu tahu apa yang kamu kerjain, tapi intinya kamu tuh kayak selalu terlihat capek gitu menurut mereka. Dan akhirnya kadang mereka mikir kalau kayaknya orang ini butuh liburan deh kayaknya gitu, kok suntuk banget kelihatan wajahnya kayak gitu. Terus kayak yang kamu juga tipikal yang apa ya, kalau memutuskan sesuatu tuh kayak mikir dulu gitu loh, bukan tipikal yang blak 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 gitu, langsung langsung tap 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 gitu tuh asal mutusin, tapi kamu kayak jeda dulu. Jadi kalau misalnya sananya diajak vacation atau diajak, misalnya contohnya ya, diajak liburan misalnya, kita liburan yuk ke sini bla 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 gitu kan, terus kamu tuh kayak nanti dulu ya, nanti dijawab kalau misalnya aku udah mikir dulu gitu, aku pikirin dulu deh gitu. Jadi kayak ada jeda dulu sebelum ngambil keputusan kayak gitu. Terus kalau misalnya mereka juga lebih apa ya, lebih percaya sih kalau misalnya intuisi kamu tuh lebih kuat gitu loh.
Kalau untuk sesuatu mungkin aja ada beberapa temen atau itu yang nanya tentang menurut kamu gimana ya kalau misalnya kayak gini, menurut intuisi kamu atau menurut feeling kamu gimana. Jadi kayak ibaratnya feeling kamu tuh valid gitu loh menurut mereka, kayak gitu. Terus kamu juga dilihat sebagai orang yang adil, sangat-sangat adil. Terus kamu tuh tahu gitu yang mana yang benar kayak gitu. Jadi pokoknya kamu juga sangat kekeh sekali dengan pendapat kamu kayak gitu ya. Gitu. Dan di sini ada angka 8. Waduh. Angka 8 sendiri itu identik sama abundance gitu tuh. Jadi kamu tuh karena saking adilnya ya gitu, saking apa ya, saking kuatnya nih ibarat gitu tuh kan, sampai akhirnya abundance tuh datang ke kamu tuh dengan sangat mudah gitu menurut mereka ya. Jadi kamu dilihatnya sebagai orang yang berkecukupan. Padahal belum tentu ya, padahal belum tentu kamu berkecukupan, tapi menurut mereka tuh berkecukupan gitu loh, karena kamu saking saking apa ya, mungkin aja kamu juga sering ngajakin teman-teman kamu makan, atau kalau ibaratnya royal lah kayak gitu sih, royal ke orang lain kayak gitu ya. Terus di sini ada a leg up, ada bless, ini ada dua-dua juga nih, kembar, angka kembar kembar. Oke. Kamu dilihatnya sebagai orang yang sangat punya psychic. Jangan-jangan kamu punya psychic nih. Ada beberapa orang yang aku lihat punya psychic karena ini 8 4 22 ini master number. Jadi kemungkinan punya psychic ya. Punya sesuatu yang kental banget dengan spiritual kayak gitu. Dan di luar nalar, tapi mereka tuh kayak terima kamu gitu loh. Kayak nggak ngejudge kamu gimana-gimana, justru karena kamu unik itu mereka nerima kamu kayak gitu. Terus kamu juga dilihat sebagai orang yang dengan iya jelas banget nih ada bless. Jadi kamu tuh ibaratnya dilihat sebagai orang yang di blessing Tuhan, karena nggak semua orang loh bisa punya intuisi yang kuat kan gitu kan. Nggak semua orang loh bisa dikasih gift dari Tuhan tuh, mungkin aja gitu kan ya, bisa bisa memilih dengan benar gitu menurut intuisi. Apalagi ini ada justice juga, ini tentang pengambilan keputusan dan kamu tahu mana yang benar kayak gitu ya. Terus ini a leg up, kamu juga dilihat sebagai orang yang gampang banget bantuin orang ya gitu. Jadi orang lain tuh kesannya ke kamu tuh kayak yang kalau minta tolong mending ke dia aja deh. Dia tuh tulus kalau misalnya dimintain tolong gitu tuh. Dia nggak bakal ungkit-ungkit apapun yang kamu minta gitu, apapun yang kamu minta tolong kayak gitu. Dan dia tuh lebih, kalau kamu tuh kelihatannya lebih senang membantu orang lain dan bisa dimintai tolong gitu. Jadi kalau misalnya ada problem, mereka pasti kamu larinya gitu. Kayak gitu sih. Untuk zodiaknya di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Leo-nya kuat, ada Libra, ada Aquarius, Gemini nih, gitu ya. Terus di sini untuk inisialnya ada Y, ada D, ada K, ada I, ada J, ada C, ada T. Oke, ini inisial kamu ya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan. Jadi inisialnya ada Y, D, K, I, J, C, dan T nih. Oke, ini ya inisialnya. Oke, aku kira cukup untuk file nomor 1 gitu ya. Semoga menghibur. Sorry misal kalau ada noise ya. Kalau misal kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Ami di description box. Untuk personal reading itu harganya Rp150.000 aja untuk 2 pertanyaan berupa voice note, oke? Karena aku lagi gak buka untuk berupa video ya, karena aku takutnya gak keburu, jadinya aku bukanya voice note aja gitu ya, oke? Aku kira cukup, sampai jumpa di reading Regina selanjutnya, bye! Halo, bagi kalian pilih file nomor 2 itu Carnelian, kita lihat ya, apa nih yang berkesan kira-kira menurut orang lain ya, gitu. Di sini ada ego, wow. Di sini ada Five of Fire. Di sini ada Seven of Earth. Sorry ya kalau misalnya ada noise, beneran deh. Ada Page of Water. Oke. Jadi menurut orang lain nih, gitu tuh ya. Jadi ada macam-macam ya. Ada macam-macam menurut orang lain nih. Ada kubu yang ada dua kubu nih yang lihat kalian tuh ya. Kesannya tuh ada 2 gitu. Untuk kelompok pertama, katanya untuk kelompok orang-orang yang lihat kalian itu ngelihat sebagai orang yang enggak, maksudnya gini, ada orang yang ngelihat kamu tuh seperti banyak banget egonya ya. Gitu, banyak banget egonya, egois lah intinya kayak gitu. Terus kayak yang terlalu terjebak gitu sama
sama pikiran-pikiran palsunya, ataupun memang manipulatif juga kayak gitu, kayak terlalu fokus banget sama material things atau matre. Terus terlalu apa ya, terlalu negatif lah intinya kayak gitu, dan banyak banget ketakutan dalam pikirannya kayak gitu. Jadi ada orang yang mikir kamu tuh seperti itu, kesan kamu tuh buat mereka. Dan itu yang sering bikin kamu tuh, mungkin aja kalau kalau kalian seandainya ngerasa banyak hatersnya, ya karena memang ada beberapa orang yang memang nganggep kamu itu berkonflik sama mereka kayak gitu. Jadi bukan nganggep lagi sih, memang berkonflik sama mereka kan kayak gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang memang benci sama kamu atau haters kamu, pasti mikirnya kayak begini nih gitu ya, kayak terlalu banget saingan sama orang, terlalu banget kayak yang dilihat mereka itu, kamu tuh sebagai orang yang gampang banget kebakar ya, gampang banget iri. Jadi kalau ada orang lain nih, orang lain ngapain, kamu ikut-ikutan ngapain gitu. Padahal belum tentu itu cocok untuk kamu. Tapi kamu saking kayak pengen pembuktian, masa sih dia bisa, saya nggak bisa kayak gitu. Dilihat tuh sebagai orang yang kayak gitu. Terus kayak yang terlalu apa ya? Terlalu ngelihat detail orang lain tuh begini 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 kayak gitu. Terus saya juga harus seperti itu, harus kayak gitu. Jadi dilihat sebagai orang yang kayak gitu sih, matre gitu katanya. Dan pokoknya negatif, hal-hal negatif itu, shadow itu selalu dipegang sama kamu gitu. Pokoknya kalau misalnya ada juga, tapi orang yang sebagian memang yang mikir kalau kamu itu intuitif, kamu juga sensitif, kamu juga seniman karena kamu bakat seninya bagus banget ya gitu, dan kamu juga friendly dilihatnya gitu. Ada ya orang-orang yang kayak gini juga gitu. Terus apalagi ini khususnya untuk orang-orang baru ya, untuk orang-orang yang baru kamu kenal, mereka pasti mikirnya kalau kamu tuh sangat-sangat intuitif, sangat-sangat sensitif banget. Jadi kayak yang perasa gitu loh. Terus apa, gampang banget membuka untuk orang baru ya, maksudnya kayak yang welcome gitu tuh ya. Terus kayak yang mau buka hubungan baru pun kayaknya lumayan cepat kayak gitu. Terus kamu juga dilihatnya kayak yang sejenisan, kalau misalnya mereka lagi mikirin apa, terus tiba-tiba kamu kayak yang nyeletuk gitu apa, terus kayak yang wah, jangan-jangan dia bisa baca pikiran saya gitu. Jadi ke mereka tuh ada yang kayak gitunya gitu. Terus kayak yang kamu dilihatnya sebagai orang yang jarang banget terlihat khawatir akan sesuatu, jadi kayak santai aja gitu. Dan kalian juga tipikal-tipikal yang memang banyak banget dilihatnya, banyak banget berdoa, banyak banget punya harapan kayak gitu. Ada orang-orang yang lihat kamu tuh seperti ini kesannya gitu. Jadi ada dua dua versi ya, ada dua versi nih gitu. Namanya kita kan hidup nggak bisa ya namanya terus-terusan orang suka sama kita, pasti ada juga gitu. Cuma menurut aku ini dua-duanya tuh lebih kencang gitu loh ininya. Jadi hatersnya kencang, terus apa namanya, fansnya juga kencang gitu. Jadi kayak yang ibaratnya yang suka sama kamunya juga menonjol banget, terus yang sebel atau kesel sama kamu juga menonjol banget nih di PL2 ini kayak gitu ya. Gitu. Jadi kalian tuh seimbang, punya haters dan fans dalam satu waktu gitu. Kayak gitu sih. Yap. Kalau yang ini nih yang aku lihat dari orang baru ya, maksudnya kesan dari orang baru nih. Kalau yang tadi tentang intuitif, sensitif, terus seni, atau intinya apa ya, bisa diajakin temenan gitu. Nah itu biasanya orang yang baru kamu kenal gitu tuh, baru ketemu kamu. Tapi kalau orang yang udah kenal sama kamu nih, kebanyakan ya gitu tuh, begini nih, nganggapnya ego lah atau egois, terlalu fokus sama matrenya itu kayak gitu. Terus negatif juga gitu, kayak yang banyak banget ketakutan, akhirnya bikin orang lain tuh parno juga kayak gitu ya, pokoknya gitu. Yang itu tuh orang yang udah deket sama kamu biasanya. Dan di sini ada clean it up, di sini ada serendipity. Oke. Lah cocok banget nih kayaknya. Jadi sebenarnya ya gitu tuh ya, kalau misalnya untuk kesannya sendiri gitu tuh, kesannya sendiri mereka tuh sebenarnya pengen ngapus kesan yang jelek ini ya dari kamu, cuma nggak bisa, nggak tahu kenapa nggak bisa menurut mereka. Kayak yang mau berpositif thinking sama kamu nih, untuk kubu yang ini ya, kubu yang nganggap haters kamu nih misalnya begitu, kayak yang mau positive thinking sama kamu juga nggak bisa karena kamu terlalu negatif buat mereka gitu. Nah kalau untuk yang satu lagi, kalau yang kelompok satu lagi nih, berarti gitu, mereka mikirnya kalau kamu tuh kayak yang
apa ya, takdir aja ketemu sama kalian itu gitu, takdir yang memang sudah ditentukan ya gitu tuh. Dan merasa bahagia aja sih bisa ketemu sama kamu, senang bisa ketemu sama kamu kayak gitu, senang juga bisa kenal sama kamu kayak gitu. Ini orang-orang yang baru pertama kali ketemu kamu, jadi ketika ketemu kamu tuh kayaknya wah takdir nih gitu tuh, langsung kayak yang, karena saking saking kamu tuh bisa bisa tahu nih gitu tuh, saat ini nih orang itu tuh lagi ngerasain apa gitu tuh misalnya gitu. Jadi kamu tuh saking kan sensitif ya, jadi tahu gitu tuh. Akhirnya orang baru tuh kayak kok dia bisa ngerasain apa yang saya rasain ya kayak gitu, kok dia bisa tahu ya kayak gitu. Jadi kayak ada koneksi aja di antara kalian kayak gitu, gitu sih. Dan untuk apa, untuk zodiaknya sendiri nih ini ego ini jelas banget akan jawab ini tentang Scorpio nih. Scorpio ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Ya, itu. Tapi kuat banget ini Scorpio nih, PL2. Gitu. Karena aku waktu pas pertama kali lihat ada kata negatif dan fear-based thoughts, itu udah langsung Scorpio. Gitu. Oke. Dan untuk inisialnya ini ada B, ada K, ada Z, Z-nya ada 3, wih, ada T, ada C, C, F, X. Oke, jadi inisialnya ada BKZ, BKZ, XCTCF. Oke, itu tadi inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi ya. Oke. Nah, aku kira cukup untuk PL2. Semoga menghibur. Semoga kalian dapat jawaban apa sih yang berkesan sama orang gitu tentang kamu. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin di description box. Kalau misalnya itu harganya 150.000 rupiah untuk 2 pertanyaan berupa voice note ya. Oke, kira cukup. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Halo, bagi kalian yang pilih PL nomor 3, PL terakhir yaitu Clear Cards. Oke, kita lihat. Ada The Sun. Ada Ten of Air. 10-10. Oke, ada Seven of Fire. Ada Track of Earth. Kesan orang lain ke kamu ini sebenarnya kamu tuh happy preacher. Jadi kalau kelihatannya tuh kayak happy aja hidupnya, kayak yang pokoknya gampang banget humor lah gitu, kalian humoris gitu. Terus kalau ada kalian tuh seru, makanya kalian tuh kayak yang kalau misalnya nggak ada kalian di dalam satu kelompok tuh sepi jadinya kayak gitu. Karena kalian tuh bikin bright gitu, nggak bikin boring ya, nggak bikin boring, nggak flat aja gitu. Dan kalian tuh dilihat sebagai orang kesana tuh dengan otak yang sangat brilian banget kayak gitu. Dan kayak yang wah, seolah-olah bisa dibaca gitu, wah ini orang nih bakal sukses nantinya gitu. Karena pertama kamu humble karena The Sun itu identik sama Leo, dia humble, dia famous biasanya kayak gitu kan, dia gampang banget making a friends gitu, kayak making new friends tuh gampang banget gitu, friendly banget gitu. Dan pede gitu, pede, sangat-sangat percaya diri dengan dirinya sendiri gitu, pokoknya sangat pede banget. Jadi kayak yang itulah hal-hal yang menurut mereka ini orang bakal sukses karena dia punya kualitas ini kayak gitu. Dan di sini juga walaupun ya mereka tuh ngeliatnya kayak walaupun kamu tuh sebenarnya banyak banget ya yang terjadi di hidup kamu, kayak banyak banget kesulitan di hidup kamu, situasinya sangat-sangat sulit sampai kamu tuh mentok banget. Kadang-kadang kalau kamu cerita ke temen kok kayak yang ya ampun, kalau yang problemnya berat amat gitu tuh ya, gitu kan, berat banget gitu, nggak biasanya ada orang yang dikasih berat kayak gini gitu kan. Nah kamu tuh ngalamin itu, tapi ya itu tadi, walaupun kamu lagi ada di situasi sulit pun kamu ketawa-ketawa gitu, kamu masih bisa ketawa-ketawa. Mungkin kalau orang udah kayak yang males ketemu atau males ngobrol atau gimana, kalau kamu masih tetap bisa ngehibur orang gitu, ketawa gitu, padahal kamu sendiri kayak yang berasa mau mati gitu tuh kayak gitu ya. Karena kamu juga mungkin kayak perlu recovery, kamu perlu retreat, kamu perlu menapas lah gitu tuh ya. Tapi kamu tuh kayak bilang kalau it's okay gitu, segala sesuatu it's okay gitu, apapun
Orang lain aja kayak yang aduh kalau misalnya saya jadi kamu mungkin saya nggak bisa ngelaluin itu, tapi kamu kayak ketawa aja gitu. Itu sih yang dilihat sama orang. Terus kayak yang eh kamu juga tipikal yang sangat mempertahankan banget apa yang kamu percaya gitu, dan mempertahankan banget keputusan kamu. Jadi kamu juga memilih memilih perdebatan itu secara bijak ya gitu. Ibaratnya kalau misalnya kamu ngerasa perdebatan itu nggak ada menguntungkannya buat kamu dan orang lain, kamu nggak bakal lanjut gitu. Jadi kayak biarin aja, mau mereka ngomong berkoar-koar kayak apa juga ya udah terserah gitu, karena itu nggak menguntungkan sama sekali. Tapi kalau misalnya memang tujuannya adalah berdebat itu untuk sesuatu yang baik atau enggak sesuatu yang memang bisa merubah sesuatu gitu, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, itu kamu pasti bakal pilih itu gitu. Jadi kamu bukan tipikal orang yang memang ngabisin waktu untuk hal-hal yang gak penting, atau ngabisin energi kamu untuk berdebat untuk hal-hal yang gak ada gunanya untuk orang lain kayak gitu ya. Kamu juga dilihatnya sebagai seorang yang sangat kreatif banget. Terus kamu tuh bisa menghasilkan sesuatu ya, atau menghasilkan kerjaan tuh dengan sangat bagus atau kualitasnya bagus banget gitu. Jadi karena mungkin kamu juga sangat, di sini ada Tree of Earth, berarti kamu juga sangat memperhatikan detail. Biasanya kalau orang Earth sign itu identik banget sama perfeksionisnya gitu kan. Nah, akhirnya apa? Kamu bisa menghasilkan misalnya tugas tuh yang benar-benar perfect gitu loh, bagus gitu. Dan kamu juga nggak menutup diri kamu untuk ngerjain segala sesuatu sendiri gitu, tapi kamu lebih suka untuk kayak bertim gitu loh, ngajakin orang. Jadi kamu tuh tipikal orang yang kalau sukses tuh ngajak-ngajak, bukan yang tipikal yang kalau mau sukses tuh ya udah sendirian aja gitu. Apalagi kalau misalnya ada teman kamu nanyain loker misalnya, guys minta loker dong, gini, kamu pura-pura nggak tahu aja, cari aja di situ, cari aja di Jobstreet, atau cari aja di karir.com dan lain-lain misalnya kayak gitu. Tapi kamu tipikal yang yaudah yuk ikut sama gue cari ini, gini kayak gitu. Jadi makanya orang lain tuh apa ya, nganggap kamu tuh kayak yang sehumble itu gitu tuh, karena jarang ada orang yang ibaratnya punya potensi seperti itu gitu tuh, tapi bisa mikirin orang lain juga kayak gitu. Karena Leo itu identik banget sama itu deh gitu, walaupun dia tuh sangat-sangat self center, ibaratnya kayak yang Leo tuh kayak yang confidentnya tinggi banget, walaupun nggak seegois Aries, tapi dia kayak yang apa ya, selagi bisa bantu orang bantu sih gitu. Dia tipikal yang kayak gitu sih ya. Dan di sini ada a change in the wind, ada loyal heart. Oke. Ini kamu tuh tipikal dilihatnya tuh sebagai orang yang apapun yang terjadi gitu, situasi berubah buruk sekalipun, ibaratnya kamu bisa menyesuaikan diri kamu dengan baik gitu. Jarang ada orang yang ketika things get hard gitu tuh, itu langsung kayak cari cara lain untuk gini-gini, cari jalan keluar tuh enggak. Orang tuh rata-rata kayak yang meratapi dulu kan, aduh saya begini, saya begitu gitu, bla bla bla. Tapi kalau kamu enggak, kalaupun things get hard, karena mungkin kamu sudah terbiasa untuk ada di situasi sulit, jadi ketika ada situasi sulit terjadi tiba-tiba, kamu langsung kayak oh ya udah kita harus keluar dari sini, gimana caranya gitu. Bukan yang aduh kenapa ini begini kayak gitu. Itu sih yang dilihat mereka. Dan kamu tuh dilihat sebagai yang loyal juga, bukan loyal soal cinta doang, tapi loyal juga soal pertemanan ya gitu. Kalau kamu bilang kamu bakal nemenin teman kamu, ya kamu bakalan bilang itu gitu terus-terusan gitu, dan nggak bakal ngingkarin itu kecuali memang merekanya sendiri yang berulah gitu loh. Jadi ibaratnya selagi kamu ada buat mereka, ya udah gitu tuh, maksudnya kamu bakal setia banget sama mereka gitu, dilihatnya mereka gitu. Oke. Untuk zodiak ini jelas, tadi kan aku udah bilang di sini ada Leo, ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Aries, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Terus untuk inisialnya ada P, ada C, ada S, ada N, ada S lagi, ada X, ada Y. Oh ini buntung. Ini T. Oke, jadi inisialnya ada P, C, S, N, S, X, Y, T. Ini inisialnya, kalau misalnya nggak ada mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi ya gitu ya. Oke. Aku kira cukup untuk PL3, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin di description box. Kebetulan
Untuk personal reading sendiri itu harganya Rp150.000 untuk 2 pertanyaan ya, berupa voice note, karena aku lagi nggak buka reading via video ya, karena takut nggak keburu gitu tuh. Oke, udah cukup untuk part 3. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye.